Siapa bilang laptop yang bisa dilipat jadi tablet kayak gini harganya pasti mahal? Kenalin guys, ini adalah Advan 360 Go. Dengan harga di bawah 5 jutaan, Advan beneran mendobrak pasar karena berani ngasih laptop convertible 2-in-1 yang fiturnya cukup melimpah. CPU-nya pakai Ryzen 3, RAM 8GB, udah pakai SSD M.2 dan pastinya sudah mendukung touchscreen. Apakah ini bisa menjadi laptop 2-in-1 paling murah dan worth it di tahun ini? Yuk kita review. Nilai jual utama dari laptop ini ada pada fleksibilitasnya. Engselnya bisa ditekuk 360 derajat. Jadi kita bisa pakai mode laptop biasa buat ngetik tugas, mode tenda buat nonton Netflix, sampai dilipat full jadi tablet. Salah satu mode yang aku suka adalah mode scrolling alias mode portrait. Feelingnya kayak scrolling di tablet jumbo 14 inch gitu, yang tentunya ini jadi lega banget. Cuman ya lama-lama tangan bisa pegel juga sih. Layarnya juga tergolong bagus di kelasnya, 14 inch IPS Full HD dengan rasionya di 16:9. Refresh rate-nya standar aja, 60Hz, tapi yang spesial adalah fitur touchscreen-nya. Yes, seperti laptop 2-in-1 7 jutaan ke atas pada umumnya ya, laptop ini juga sudah mendukung layar touchscreen. Responsivitasnya bagus, minim delay, dan feel tekannya juga tergolong oke. Cuman pas dipakai scrolling pakai tangan, rasanya itu kayak agak keset. Belum semulus kayak scrolling di HP. By the way, layar ini bertipe glossy ya, dan memang bakalan mantul-mantul. Tapi sisi baiknya, kualitas gambar jadi kelihatan lebih hidup. Asiknya lagi, laptop ini juga sudah mendukung stylus pen dengan pressure level di 1024. Yes, udah cocok buat dipakai gambar ataupun coret-coret. Cuman sayangnya, dia belum include stylus ya, jadi harus beli lagi. Terus akurasi warnanya cuma di 65% sRGB aja. Tentunya ini bukan laptop yang cocok buat kamu para ilustrator ataupun desainer profesional. Tapi kalau buat belajar ngegambar atau nyatet pelajaran di kampus, layarnya ini udah tergolong oke banget. Overall buat pengalaman memakai layar Advan 360 Go, bisa dibilang udah tergolong bagus lah ya, dan sesuai standar laptop 2-in-1 pada umumnya. Nice. Urusan performa, Advan 360 Go ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 3 3200U yang memiliki 2 core dan 4 thread dengan kecepatan turbo hingga 3,5 GHz. Untuk grafisnya, dia mengandalkan AMD Radeon Vega 3 yang dikombinasikan dengan RAM 8GB DDR4, 2133 MHz, single channel SODIMM, dan penyimpanan SSD 256GB M.2 NVMe PCIe Gen 3. Nah, skor Cinebench R23 multicore-nya ada di kisaran 1746 poin. Skor yang lumayan oke untuk laptop 2-in-1 di harga 4-5 jutaan. Dan pastinya udah jauh lebih kencang dibandingkan Celeron yang juga banyak bermunculan di laptop-laptop 4 jutaan saat ini. Sementara untuk pengujian grafis lewat 3D Mark Firstrike, laptop ini mendapatkan skor 966 poin. Dari pengalaman kami membuka 2-3 aplikasi sekaligus seperti Google Chrome yang berisi 7 tabs, Notion, dan juga WhatsApp, ya ini masih bisa berjalan dengan lancar-lancar aja di laptop ini. Kita juga coba tes editing di Premiere Pro menggunakan Advan 360 Go. Dan ternyata dia masih cukup bisa ya ngerender video Full HD yang durasinya kurang lebih 5 menit dengan cut to cut dan juga beberapa basic transition dan basic effect. Untuk ngerender video Full HD berdurasi 5 menit tersebut, laptop ini bisa menyelesaikannya dalam waktu 11 menit 15 detik menggunakan software only dan 10 menit 15 detik menggunakan OpenCL. Nah, kita juga coba kemampuan gaming dari laptop ini. Pertama, kita mulai dari Genshin Impact ya, ini game yang paling mainstream. Dan ternyata di settingan rata kiri pun ya 768p lowest, itu rata-rata IPS-nya masih belum oke, masih di 22,4 fps saja. Jadi bisa dibilang laptop ini belum kuat buat main game Genshin. Tapi kita tidak menyerah ya, karena kita coba bermain game yang lain yang sedikit lebih ringan, yaitu Counter Strike 2. Nah, di settingan rata kiri ya, 720p low, ternyata laptop ini masih bisa mendapatkan rata-rata 30 fps. Yang mana ini udah standar cukup ya, lumayan, udah bisa dimainkan di laptop ini. So ya, untuk bermain game ya masih bisa lah bermain game seperti CS2 atau kalau lebih bagus lagi, mainnya kayak CSGO atau Dota 2 aja. Soalnya secara performa, laptop ini udah tergolong lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan produktivitas. Ya kayak ngerjain laporan di office, preset di browser dengan 5-10 tab, hingga editing video ringan di CapCut. Tapi perlu diingat ya guys, laptop ini memang didesain buat produktivitas dan sekolah. Jadi jangan dipaksa buat kerjaan yang berat kayak main game Genshin. Itu jangan ya, cukup yang ringan-ringan aja.
Lanjut ke bagian desain dan ergonomis. Advan 360 Go ini hadir dengan warna abu-abu yang kelihatan netral dan minimalis. Desainnya sendiri tergolong simple ya, tapi bisa ngasih kesan yang cukup elegan dengan adanya tulisan Advan di sisi kanan bodi. Cuman menurutku pribadi bakal terasa lebih elegan lagi dan kerasa lebih mahal kalau warna tulisan Advan-nya ini bisa dibuat lebih menyatu sama warna bodinya. Kayak gaya desain yang ada di Advan Walk Plus R. Soal dimensi, laptop ini punya berat 1,57 kg dengan ketebalan 1,93 cm. Bobot charger 65 wattnya ada di kisaran 216 gram. Jadi total berat yang harus dibawa kisaran 1,78 kg. Masih cukup oke lah ya buat dibawa ke sekolah ataupun ke kampus. Cuman soal build quality ya memang sesuai harganya lah ya. Pas dicoba buka layarnya masih ada bunyi kletek-kletek dikit. Kayak gini. Dan pastinya belum bisa dibuka pakai satu tangan. Nah, kalau kita ngomongin sektor keamanan, Advan 360 Go ini bisa dibilang back to basic ya. Di harga segini, kalian jangan ngarep dapat fitur mewah seperti fingerprint, apalagi face unlock ya. Nggak ada, jadi buat urusan keamanan masih pakai PIN atau password aja. Oke, sekarang kita bahas keyboard dan juga touchpad-nya. Pas aku pakai ngetik script konten, ukuran keycaps-nya ini menurutku sih pas dengan jariku dan nggak kekecilan sehingga meminimalisir typo. Travel desainnya juga tergolong oke, masih sanggup lah ya buat dipakai ngetik cepat sekitar 60 kata per menit. Cuman material tombolnya ini berasa agak kasar di jari, beneran nunjukin kalau laptop ini kelasnya terjangkau. Satu lagi, keyboardnya belum punya backlit. Beralih ke touchpad. Ukurannya memang nggak begitu besar, tapi untungnya masih lumayan responsif buat navigasi kursor. Sama kayak keyboardnya, material touchpadnya ini juga kerasa terjangkau pas disentuh. Tombol klik kiri kanannya pun kerasa agak kasar pas dipencet. Tapi menurutku pribadi sih ini udah tergolong oke untuk kelas laptop di 4 bahkan 5 jutaan. Beralih ke urusan daya. Advan 360 Go ini dibekali baterai berukuran 45,6 Wh. Pas kita tes nonton YouTube di resolusi 1080p, kondisi Wi-Fi-nya kita nyalakan, dan pakai mode balance, dari kondisi 100% sampai laptopnya mati, dia cuma bertahan kisaran 5 jam 38 menit. Pas dicoba untuk simulasi kerja selama 30 menit, baterainya berkurang sekitar 6%. Jadi kalau kamu perlu pakai laptop ini di luar rumah seharian, ya wajib bawa charger ya. Untungnya ketika kita cas laptop ini, pengisian dayanya tergolong lumayan cepat. Dalam waktu 30 menit, baterainya udah terisi 37% dan kalau 1 jam udah tembus 65%. Nah, buat diisi sampai penuh ke 100% cuma butuh waktu kisaran 1 jam 42 menit. Oke, sekarang kita bahas webcam dan juga kualitas mikrofonnya. Untuk kameranya sendiri, gambarnya emang lumayan terang, tapi jadinya lumayan noisy. Bahkan pas kami tes di kondisi cahaya yang udah cukup pun pakai lampu studio, bintik-bintik noise-nya masih kelihatan jelas. Tapi menariknya guys, di balik kameranya yang biasa aja, mikrofon laptop ini justru jempolan. Suara yang ditangkap beneran lantang, jelas, dan nggak cempreng. Jadi kalau kita pakai buat online meeting ataupun Zoom meeting gitu, mikrofon dari laptop ini tergolong udah bagus banget di kelas harganya. Halo guys, Ragaja bersama Rah Krisna di sini dan ini adalah hasil pengujian kamera webcam dari Advan 360 Go. Kalau kita lihat preview visualnya sih ini lumayan oke, meskipun kelihatan banget ya ada noise. By the way, ini kita pakai lampu kamar sama ada satu lampu studio yang lumayan terang dan hasilnya seperti ini. Untuk kualitas audionya, suara mikrofonnya bisa kalian cek aja. Kurang lebih seperti ini, harusnya sih lumayan bagus ya dan lumayan lantang. Menurut kalian gimana? Pindah ke bagian audio. Advan 360 Go ini punya 2 buah speaker yang terletak di bawah laptop atau down firing. Nah, untuk output suaranya bisa dibilang nggak begitu lantang, pas-pasan aja buat dengerin musik. Pas di set ke volume 100%, suaranya ini bakal kerasa agak cempreng ya. Jadi mending volumenya kita set aja ke 80% aja. Karakter suaranya sendiri masih oke buat dengerin lagu-lagu yang bertemakan vokal ya. Tapi buat urusan bass ya sesuai harganya lah ya. Jadi kalau mau dengerin lagu yang jedag-jeduk, mending colok speaker eksternal atau enggak pakai TWS aja. Di balik speakernya yang tergolong biasa aja, Advan kalau soal port itu beneran royal guys. Di balik bodi setipis ini kita udah dikasih paket komplit. Di sisi kiri ada charging port,
1 buah USB-C full function, 1 buah HDMI 1.4, dan 1 buah USB-A 3.2 Gen 1. Di sebelah kanan ada combo audio jack, 1 buah USB-A 3.2, dan juga tombol power. Yes, tombol power fisiknya ada di sebelah kanan cuy, bukan di keyboardnya. Lumayan lah, jadi bisa mengurangi salah pencet pas kita lagi ngetik-ngetik. Nah, sekarang kita ngomongin harga dan garansinya. Untuk Advan 360 Go varian 8GB dengan storage 256GB ini dibanderol dengan harga kisaran Rp5.349.000. Tapi kalau kita cek di keranjangnya YouTube Shopping, harganya bisa lebih murah. Pas aku cek di HP-ku per tanggal 10 Maret 2026, harganya bisa 4,9 jutaan aja. By the way, ini harga di Shopee ya, jadi kalau kalian klik keranjangnya nanti akan diarahkan ke aplikasi Shopee kalian. Coba kamu cek aja keranjang YouTube Shopping yang ada di pojokan video atau di deskripsi. Siapa tahu bisa dapetin harga yang sama kayak tadi, atau bisa jadi lebih murah ya. Jadi buruan kalian cek aja dan semoga dapat best dealnya di sana. Dengan harga segitu, kita udah dapetin Windows 11 Home original dan garansi resmi selama 1 tahun. Tapi dia belum include Office Home and Student. Sebelum kamu mutusin buat meminang laptop ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, build quality-nya jujur berasa agak kriuk-kriuk pas bodinya digerakkan atau dibuka. Jadi harus lebih hati-hati pas kita menggunakan laptop ini. Kedua, kameranya lumayan noisy, bahkan di kondisi cahaya yang cukup sekalipun. Tapi untungnya, poin minus di kamera ini bisa ditutup sama kualitas mikrofonnya yang justru oke banget. Terakhir, kualitas speakernya tergolong pas-pasan. Jadi saranku bisa gunakan TWS atau enggak speaker eksternal kalau kamu mau menikmati musik yang lebih mantap. Nah, soal kelebihan dia punya banyak nih guys. Pertama, Advan 360 Go adalah laptop convertible 2-in-1 termurah yang bisa kalian beli secara resmi saat video ini kita buat. Dimana lagi kita bisa dapetin laptop 2-in-1 yang beneran bisa jadi tablet di harga 4-5 jutaan. Kedua, layarnya udah pakai panel IPS Full HD touchscreen dan kerennya lagi udah mendukung penggunaan stylus. Cocok lah buat dipakai nyatet materi kuliah ataupun belajar menggambar. Ketiga, soal performa. Biarpun pakai Ryzen 3 seri lama, tapi buat kelas laptop 2-in-1 di harga 4-5 juta, mesinnya ini masih tergolong oke. Terakhir, laptop ini punya look yang cocok buat dibawa ke sekolah ataupun ke kampus. Kesimpulannya, Advan 360 Go ini adalah laptop 2-in-1 yang cocok banget buat kamu para pelajar atau mahasiswa yang butuh kepraktisan dari laptop 2-in-1, bisa jadi tablet sekaligus bisa dipakai buat belajar menggambar. Bisa dipakai ngetik tugas sebagai laptop, sekaligus bisa dijadiin tablet buat mencatat materi kuliah atau belajar menggambar pakai stylus. Tapi laptop ini belum cocok buat desainer profesional karena akurasi warnanya masih belum 100% sRGB. Kesimpulannya, Advan 360 Go ini adalah laptop 2-in-1 yang cocok buat kamu para pelajar ataupun mahasiswa yang butuh laptop serba bisa. Kalau menurut kamu, apakah Advan 360 Go ini adalah salah satu laptop yang worth it kita pinang di lebaran tahun 2026 ini? Coba komen di bawah ya. Oke, itu dia review dari Advan 360 Go. Kalau kalian masih punya pertanyaan atau masukan atau apapun, silahkan drop di kolom komentar aja. Dan kalau kalian tertarik sama laptop ini, pengen lihat promo atau harga terbaik, silahkan cek juga keranjang YouTube Shopping yang ada di pojok video ataupun di deskripsi video. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya.